Sari adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa. Dengan mata yang cerah dan senyuman yang menawan, dia memiliki pesona yang membuat siapapun terpesona. Namun, di balik senyumnya, ada harapan dan impian yang besar. Sari meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di sebuah kota besar, demi membantu keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Dia ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adik-adiknya dan membangun rumah yang layak bagi orang tuanya. Setelah beberapa bulan bekerja di rumah keluarga Farhan, Sari mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Dia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak majikannya. Keluarga Farhan terdiri dari Farhan, suaminya, dan dua anak kecil yang lucu. Istri Farhan, Rina, adalah seorang wanita yang sibuk dengan karirnya sebagai pengusaha. Sari seringkali merasa kesepian di tengah kesibukan rumah tangga yang padat, tetapi dia berusaha untuk tetap positif dan fokus pada tujuannya. Suatu hari, saat Sari sedang menyapu ruang tamu, dia mendengar suara pintu dibuka. Farhan, suami Rina, baru saja pulang dari kantor. Sari menoleh dan melihat Farhan yang tampan dengan jasnya yang rapi. Dia memiliki senyum yang hangat dan tatapan yang penuh perhatian. Sari merasa jantungnya berdebar, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya dan melanjutkan pekerjaannya. "Selamat sore, Sari," sapa Farhan dengan suara lembut. "Selamat sore, Pak Farhan," jawab Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Farhan mendekat dan melihat Sari yang sedang menyapu. "Kamu bekerja keras sekali. Rumah ini selalu terlihat bersih dan rapi berkatmu." Sari merasa tersanjung mendengar pujian itu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan yang terbaik." Farhan tersenyum dan duduk di sofa. "Kamu tahu, Rina sering bercerita tentang betapa baiknya kamu. Dia sangat menghargai semua yang kamu lakukan." Sari merasa hangat di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa majikannya akan berbicara tentang dirinya dengan cara yang baik. "Saya hanya ingin membantu, Pak." Mereka terlibat dalam percakapan ringan, membahas cuaca dan kegiatan sehari-hari. Sari merasa nyaman berbicara dengan Farhan. Dia memiliki cara yang membuat Sari merasa dihargai dan didengarkan. Sejak saat itu, mereka mulai berbagi lebih banyak momen bersama, meskipun Sari selalu berusaha menjaga jarak profesional. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka semakin sering. Farhan sering pulang lebih awal dari kantor dan menghabiskan waktu di rumah. Dia mulai membantu Sari dengan pekerjaan rumah tangga, seperti mengawasi anak-anak atau membantu menyiapkan makan malam. Sari merasa senang, tetapi juga bingung dengan perasaannya yang semakin dalam terhadap Farhan. Suatu sore, saat Sari sedang menyiapkan makan malam, Farhan masuk ke dapur. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sambil tersenyum. Sari terkejut, tetapi dia tidak ingin menolak tawarannya. "Kalau Bapak mau, bisa membantu memotong sayuran." Farhan tersenyum dan mengambil pisau. Mereka berdiri berdampingan di dapur, dan Sari merasakan ketegangan yang aneh di antara mereka. Saat Farhan memotong sayuran, tangan mereka bersentuhan sesekali, dan Sari merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu dan fokus pada pekerjaan. "Bagaimana rasanya tinggal jauh dari rumah?" tanya Farhan, memecah keheningan. Sari menghela napas. "Kadang-kadang sulit, Pak. Saya merindukan keluarga saya, tetapi saya tahu ini adalah yang terbaik untuk mereka." Farhan menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu sangat kuat, Sari. Saya kagum dengan semangatmu." Sari merasa wajahnya memerah. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka." Malam itu, setelah makan malam, Sari membersihkan meja. Farhan duduk di ruang tamu, membaca buku. Dia mencuri pandang ke arah Farhan, yang tampak begitu fokus. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Sari merasa ada koneksi yang lebih dalam antara mereka, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Ketika Farhan selesai membaca, dia menatap Sari. "Kamu tahu, Sari, saya merasa beruntung memiliki kamu di rumah ini. Kamu membawa keceriaan dan kehangatan." Sari tersenyum, tetapi hatinya berdebar. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak." Farhan berdiri dan mendekat.
Tapi kamu melakukannya dengan cara yang istimewa. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu dihargai. Sari merasa terharu. Dia tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Dalam hati, dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat. Dia merasa terhubung dengan Farhan, dan itu membuatnya bingung. Hari-hari berikutnya, Sari berusaha untuk tidak memikirkan perasaannya terhadap Farhan. Dia fokus pada pekerjaannya dan berusaha menjaga jarak. Namun, setiap kali mereka bertemu, ketegangan itu semakin sulit untuk diabaikan. Farhan selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, dan Sari tidak bisa menahan diri untuk tidak merespons. Suatu sore, saat Sari sedang menyiram tanaman di taman, Farhan datang dan duduk di sebelahnya. Kamu tahu, Sari, saya sering berpikir tentang impianmu. Apa yang ingin kamu capai di masa depan? Sari terkejut dengan pertanyaan itu. Saya ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adik-adik saya dan membangun rumah yang layak untuk orang tua saya. Farhan mengangguk. Itu adalah impian yang indah. Kamu pasti akan mencapainya. Sari merasa terharu mendengar dukungan Farhan. Terima kasih, Pak. Saya berharap bisa segera pulang dan melihat mereka. Mereka berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Sari merasa semakin dekat dengan Farhan, tetapi dia juga merasa bingung. Dia tahu bahwa perasaannya tidak seharusnya berkembang seperti ini, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Saat malam tiba, Sari kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia karena bisa berbagi momen dengan Farhan, tetapi di sisi lain, dia merasa bersalah karena ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam kegelapan, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak dan fokus pada pekerjaannya. Namun, di dalam hatinya, Sari tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah untuk diabaikan. Ketegangan yang terbangun antara mereka semakin kuat, dan Sari merasa bahwa pertemuan yang tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan Sari semakin terbiasa dengan rutinitasnya di rumah keluarga Farhan. Namun, ketegangan yang tidak terucapkan antara dia dan Farhan semakin meningkat. Setiap kali mereka bertemu, Sari merasakan jantungnya berdebar lebih cepat, dan senyuman Farhan seolah memiliki daya tarik yang tak bisa dia tolak. Meskipun dia berusaha untuk menjaga jarak, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Suatu sore, saat Sari sedang menyiram tanaman di taman, Farhan datang menghampirinya. Dia mengenakan kaos santai dan celana pendek, tampak lebih santai daripada biasanya. Sari merasa sedikit gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Selamat sore, Sari, sapa Farhan dengan senyuman yang hangat. Selamat sore, Pak Farhan, jawab Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Farhan duduk di bangku taman di sebelah Sari. Kamu tahu, saya selalu terkesan dengan cara kamu merawat taman ini. Tanaman-tanaman ini terlihat sangat sehat. Sari tersenyum, merasa bangga. Terima kasih, Pak. Saya suka berkebun. Rasanya menyenangkan melihat tanaman tumbuh. Mereka mulai berbicara tentang tanaman dan cara merawatnya. Sari merasa nyaman berbicara dengan Farhan, dan dia mulai membuka diri lebih banyak. Farhan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Sari merasa dihargai. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketegangan yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, Farhan mengalihkan pembicaraan. Sari, apa kamu pernah berpikir untuk melanjutkan pendidikanmu setelah kembali ke desa? Sari terkejut dengan pertanyaan itu. Saya ingin, Pak. Tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin. Keluarga saya membutuhkan bantuan saya. Farhan menatapnya dengan serius. Kamu memiliki potensi yang besar, Sari. Saya yakin kamu bisa mencapai impianmu jika kamu mau berusaha. Sari merasa terharu mendengar dukungan Farhan. Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya. Malam itu, setelah makan malam, Sari kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena Farhan memperhatikannya. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dengan perasaannya yang semakin dalam. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak seharusnya berkembang seperti ini, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, Rina, istri Farhan, pergi untuk perjalanan bisnis selama seminggu. Sari merasa sedikit cemas.
Karena dia tahu bahwa ini akan memberi lebih banyak kesempatan bagi Farhan dan dirinya untuk berinteraksi. Meskipun dia berusaha untuk tetap profesional, Sari tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bersemangat. Suatu sore, Farhan mengajak Sari untuk menonton film di ruang keluarga. "Ayo, Sari, kita bisa menonton film bersama. Saya sudah menyiapkan popcorn," katanya dengan senyum lebar. Sari merasa ragu, tetapi dia tidak ingin menolak tawaran Farhan. "Baiklah, Pak. Saya akan ikut." Mereka duduk di sofa, dan Sari merasa jantungnya berdebar saat Farhan duduk di sebelahnya. Film dimulai, tetapi Sari tidak bisa fokus pada cerita. Dia lebih memperhatikan Farhan, bagaimana dia tertawa dan bereaksi terhadap adegan-adegan lucu. Sari merasa terpesona oleh pesonanya. Saat film mencapai bagian yang menegangkan, Sari tidak sengaja menyentuh tangan Farhan. Mereka saling menatap, dan Sari merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. Farhan tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sari merasa semakin bingung. "Maaf, Sari. Saya tidak bermaksud membuatmu canggung," kata Farhan, mencoba mengalihkan perhatian. Sari cepat-cepat menarik tangannya. "Tidak, Pak. Saya hanya terkejut." Farhan mengangguk, tetapi Sari bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Mereka melanjutkan menonton film, tetapi suasana terasa berbeda. Sari merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka, dan itu membuatnya semakin bingung. Setelah film selesai, Farhan mengajak Sari untuk berbincang di teras. "Sari, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Sari merasa jantungnya berdebar. "Tentu, Pak. Ada apa?" Farhan terlihat serius. "Saya tahu bahwa kita memiliki batasan sebagai majikan dan pembantu, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadapmu." Sari terkejut. "Pak Farhan, kita tidak seharusnya." "Biarkan saya menyelesaikannya," potong Farhan. "Saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi saya merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Saya tidak bisa mengabaikannya." Sari merasa bingung. Dia ingin menjauh, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan ketertarikan yang sama. "Tapi, Pak, kita tidak bisa seperti ini. Ini tidak benar." Farhan menghela napas. "Saya tahu. Tetapi saya juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya merasa kita harus jujur satu sama lain." Sari merasa terjebak dalam dilema. Dia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya, tetapi dia juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa dia merasakan hal yang sama. "Saya tidak tahu, Pak. Ini semua terlalu rumit." Farhan menatapnya dengan lembut. "Saya tidak ingin memaksamu, Sari. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai kamu lebih dari sekadar pembantu. Kamu adalah seseorang yang istimewa bagi saya." Sari merasa air mata menggenang di matanya. Dia tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. "Saya juga menghargai Bapak, tetapi kita harus menjaga jarak." Farhan mengangguk, tetapi Sari bisa melihat kekecewaan di wajahnya. "Saya mengerti. Mari kita tetap profesional. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu." Malam itu, Sari kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia karena Farhan mengungkapkan perasaannya. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dan cemas. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya berkembang, tetapi perasaannya semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya, Sari berusaha untuk menjaga jarak dari Farhan. Dia fokus pada pekerjaannya dan berusaha tidak memikirkan perasaannya. Namun, setiap kali mereka bertemu, ketegangan itu semakin kuat. Farhan selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, dan Sari tidak bisa menahan diri untuk tidak merespons. Suatu sore, saat Sari sedang membersihkan ruang tamu, Farhan datang dan duduk di sofa. "Sari, saya ingin mengajakmu pergi ke taman akhir pekan ini. Kita bisa piknik dan menikmati waktu bersama." Sari merasa terkejut. "Tapi, Pak, itu tidak pantas. Ini hanya untuk bersenang-senang. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian penting dari hidup saya," kata Farhan, menatapnya dengan serius. Sari merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi langkah yang berbahaya, tetapi dia juga merasa tidak bisa menolak tawaran Farhan. "Baiklah, Pak. Saya akan ikut."
Mereka merencanakan piknik di taman, dan Sari merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bersemangat. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Sari merasa bahwa pertemuan yang tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Akhir pekan yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Sari merasa campur aduk saat bersiap-siap untuk piknik di taman bersama Farhan. Dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa nyaman, tetapi juga sedikit lebih percaya diri. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Sari berusaha menenangkan diri, berulang kali mengingatkan dirinya untuk tetap profesional dan tidak membiarkan perasaannya menguasai. Saat Sari tiba di taman, Farhan sudah menunggu di bawah pohon besar. Dia tampak santai dengan kaos dan celana pendek, senyum lebar menghiasi wajahnya. Melihat Sari, wajah Farhan bersinar, dan Sari merasakan jantungnya berdebar. "Selamat datang, Sari. Kamu terlihat cantik hari ini," puji Farhan, membuat Sari merasa tersipu. "Terima kasih, Pak. Saya senang bisa datang," jawab Sari, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka menemukan tempat yang nyaman di bawah pohon, dan Farhan mengeluarkan makanan yang telah disiapkannya. Sari merasa terharu melihat usaha Farhan. Mereka mulai menikmati makanan sambil berbincang-bincang. Suasana terasa santai, dan Sari merasa lebih nyaman seiring berjalannya waktu. "Jadi, Sari, apa yang kamu rencanakan setelah kembali ke desa?" tanya Farhan, sambil menyantap sandwich. Sari menghela napas, memikirkan impian dan harapannya. "Saya ingin membuka usaha kecil, mungkin menjual makanan khas desa. Saya juga ingin melanjutkan pendidikan saya." Farhan mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Itu adalah rencana yang bagus. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, dan saya yakin kamu bisa mencapainya." Sari merasa senang mendengar dukungan Farhan. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya." Setelah makan, mereka berjalan-jalan di taman, menikmati suasana yang cerah. Sari merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Ketegangan yang sebelumnya ada kini terasa lebih kuat, dan Sari tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Farhan. Saat mereka berhenti di dekat kolam, Farhan menatap Sari dengan serius. "Sari, saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi antara kita." Sari merasa jantungnya berdebar. "Pak, kita sudah membicarakannya. Kita tidak bisa melanjutkan ini." Farhan menghela napas, tampak frustrasi. "Saya tahu, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Setiap kali saya melihatmu, saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu." Sari merasa bingung. "Tapi, Pak, kita tidak bisa seperti ini. Ini tidak benar." Farhan melangkah lebih dekat, menatapnya dengan intens. "Saya tidak ingin merusak keluarga saya, tetapi saya juga tidak bisa menahan perasaan ini. Saya merasa terhubung denganmu, Sari." Sari merasa air mata menggenang di matanya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. "Saya juga merasakan hal yang sama, Pak. Tetapi kita harus menjaga jarak. Ini terlalu berisiko." Farhan mengangguk, tetapi Sari bisa melihat kekecewaan di wajahnya. "Saya mengerti. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi." Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Sari merasa hatinya berat. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Farhan tidak akan mudah untuk diabaikan, tetapi dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap kali Farhan ada di dekatnya, perasaannya kembali muncul. Beberapa hari kemudian, Rina kembali dari perjalanan bisnis. Sari merasa lega, tetapi juga cemas. Dia tahu bahwa kehadiran Rina akan mengubah dinamika di rumah. Farhan tampak lebih berhati-hati, berusaha menjaga jarak dari Sari. Namun, ketegangan yang ada di antara mereka tidak bisa diabaikan. Suatu malam, setelah makan malam, Sari sedang mencuci piring di dapur ketika Farhan masuk. Dia tampak gelisah, dan Sari merasakan ketegangan di udara. "Sari, bisakah kita bicara sebentar?" tanya Farhan. Sari mengangguk, merasa cemas. "Tentu, Pak." Mereka pergi ke teras, jauh dari jangkauan Rina dan anak-anak.
Farhan menatap Sari dengan serius. Saya tidak bisa berhenti memikirkan tentang kita. Saya tahu ini sulit, tetapi saya merasa kita harus jujur satu sama lain. Sari merasa hatinya berdebar. Pak, kita sudah membicarakannya. Kita tidak bisa melanjutkan ini. Kenapa tidak? Kita memiliki perasaan yang sama. Mengapa kita harus mengabaikannya? Tanya Farhan, suaranya penuh harapan. Sari menghela napas, berusaha menenangkan diri. Karena ini tidak benar, Pak. Kita tidak bisa merusak keluarga kita. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hidupmu. Farhan terlihat frustrasi. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa terjebak antara tanggung jawab dan apa yang saya inginkan. Sari merasa air mata menggenang di matanya. Saya juga merasa terjebak, Pak. Tetapi kita harus berpikir jernih. Kita tidak bisa melanjutkan ini. Farhan menatapnya dengan lembut. Saya tidak ingin kehilanganmu, Sari. Kamu adalah seseorang yang istimewa bagi saya. Sari merasa hatinya hancur. Dia tidak pernah merasa dicintai seperti ini sebelumnya. Tetapi dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Saya juga menghargai Bapak, tetapi kita harus menjaga jarak. Malam itu, Sari kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia karena Farhan mengungkapkan perasaannya. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dan cemas. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya berkembang. Tetapi perasaannya semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya, Sari berusaha untuk menjaga jarak dari Farhan. Dia fokus pada pekerjaannya dan berusaha tidak memikirkan perasaannya. Namun, setiap kali mereka bertemu, ketegangan itu semakin kuat. Farhan selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, dan Sari tidak bisa menahan diri untuk tidak merespons. Suatu sore, saat Sari sedang membersihkan ruang tamu, Farhan datang dan duduk di sofa. Sari, saya ingin mengajakmu pergi ke taman akhir pekan ini. Kita bisa piknik dan menikmati waktu bersama. Sari merasa terkejut. Tapi, Pak, itu tidak pantas. Ini hanya untuk bersenang-senang. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian penting dari hidup saya, kata Farhan, menatapnya dengan serius. Sari merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi langkah yang berbahaya, tetapi dia juga merasa tidak bisa menolak tawaran Farhan. Baiklah, Pak. Saya akan ikut. Mereka merencanakan piknik di taman, dan Sari merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bersemangat. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Sari merasa bahwa pertemuan yang tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Akhir pekan itu, saat mereka berada di taman, Sari dan Farhan berbagi momen-momen indah. Mereka tertawa, berbicara tentang impian dan harapan, dan Sari merasa lebih dekat dengan Farhan daripada sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Saat matahari mulai terbenam, Farhan menatap Sari dengan serius. Sari, saya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, saya akan selalu mendukungmu. Kamu adalah orang yang luar biasa. Sari merasa air mata menggenang di matanya. Terima kasih, Pak. Saya juga menghargai Bapak lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Mereka saling menatap, dan Sari merasakan ketegangan yang kuat di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah untuk diabaikan, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus membuat pilihan yang sulit. Akhirnya, Sari mengambil keputusan. Pak, saya rasa kita harus menjaga jarak. Ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Farhan menatapnya dengan penuh pengertian. Saya mengerti, Sari. Saya tidak ingin memaksamu. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu. Sari merasa hatinya hancur. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Tetapi Sari merasa lega karena telah mengambil langkah yang benar. Kembali ke rumah, Sari merasa berat di hatinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Farhan tidak akan mudah untuk diabaikan, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Dalam hati, dia berjanji untuk fokus pada impian dan harapannya, dan tidak membiarkan perasaan ini mengganggu masa depannya. Meskipun pertemuan mereka telah berakhir, Sari tahu bahwa kenangan indah bersama Farhan akan selalu ada di dalam hatinya. Dia bertekad untuk melanjutkan hidupnya,
mengejar impian dan harapan yang telah dia bangun dengan susah payah. Dan meskipun jalan di depannya mungkin sulit, Sari tahu bahwa dia akan selalu membawa kenangan itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya.